Halo, Sobat Pelupicor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia. Karena ada kabar menarik tentunya datang dari Kevin Dick yang udah mengantongi status kewarganegaraan Indonesianya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah pemain ini udah bisa diturunkan nanti ketika menghadapi Timnas Jepang? Karena masih ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh Kevin Dick untuk bisa menjadi pemain Timnas Indonesia, apalagi menghadapi Timnas Jepang yang waktunya tidak lama lagi, teman-teman. Ya, mudah-mudahan PSSI lagi-lagi bekerja dengan satset-satsetnya, teman-teman. Kita udah melihat beberapa kali PSSI bekerja sangat baik, bekerja sangat cepat, seperti Martin Paes kemarin. Kita tidak menduga tiba-tiba Martin Paes bisa diturunkan ketika menghadapi Timnas Arab Saudi. Begitupun nanti Kevin Dick. Mudah-mudahan ada kejutan lagi di daftar susunan pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas Jepang. Tiba-tiba Kevin Dick available untuk bermain melawan Timnas Jepang. Dan ini yang kita nanti-nantikan. Meskipun kita tahu Jepang adalah tim yang sangat-sangat kuat. Dan Coach Sintayong tentunya harus bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada di dalam skuadnya saat ini. Karena ada beberapa pemain yang mungkin diragukan tampil seperti Max Hilger. Tentunya ini kerugian juga bagi Timnas Indonesia kalau memang Max Hilger tidak bisa diturunkan oleh Coach Sintayong ketika menghadapi Timnas Jepang. Karena pemain ini juga udah teruji kapasitasnya, udah menghadapi Manchester United. Itu kelas-kelas strikernya ya nggak jauh beda lah sama Timnas Jepang yang memiliki pemain Liga Inggris yaitu Karo Mitoma, begitupun pemain dari La Liga yaitu Kubo, teman-teman. Ini dua pemain Jepang ini sangat-sangat bagus. Di lini tengah ada Endo, pemain dari Liverpool yang tentunya juga akan merepotkan lini pertahanan Timnas Indonesia. Tapi kalau Kevin Dick udah bisa bergabung, tentunya kita memiliki dua back yang syarat pengalaman. Kalau memang Max Hilger tidak bisa diturunkan di pertandingan ini, yaitu J.I.Jes dan Kevin Dick yang bisa dimainkan oleh Coach Sintayong. Siapa yang menemani? Ya, antara Justin Hubner dan Rizky Ridho. Dan kalau feeling saya, kemungkinan besar Rizky Ridho yang akan menemani dua pemain ini. Ya, melihat juga permainan yang ditampilkan oleh Rizky Ridho di Liga 1, permainannya semakin bagus, semakin meningkat, dan banyak supporter yang menginginkan Rizky Ridho untuk menimba ilmu ke luar negeri. Jika ada kesempatan, Rizky Ridho diharapkan untuk bermain di luar negeri, Eropa ke, atau Jepang ke, Korea ke. Yang jelasnya kalau mendapatkan tawaran, apalagi ada jaminan sebagai starter mendapatkan menit bermain, ya Rizky Ridho memang wajib memanfaatkan kesempatan itu jika mendapatkan tawaran dari tim-tim luar sana, teman-teman, yang menjamin akan memberikan menit bermain kepada Rizky Ridho supaya lebih teruji kapasitasnya melawan striker-striker yang mumpuni, melawan striker-striker yang jauh di atas dari striker-striker yang ada di Liga 1, teman-teman. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita melihat lawan Timnas Indonesia itu Timnas Jepang, ya tentunya ini akan menjadi ujian berat bagi anak-anak asuh Coach Sintayong, apalagi kalau untuk mendapatkan poin dari Timnas Jepang. Meskipun kita udah memiliki Kevin Dick, J.I.Jes, Max Hilger, dan lain sebagainya. Yang membedakan tentunya salah satunya yaitu kekompakan pemain, karena Jepang udah lama bermain bersama di dalam Timnas Jepang. Jadi udah saling mengetahui, pergerakannya udah saling mengetahui. Mungkin dia bergerak begini, dikasih umpan oleh Endo dari tengah, ya itu pas. Kalau Timnas Indonesia, ini kan seperti klub baru, yang baru mendatangkan pemain, yang mentransfer pemain satu-satu, dan tidak lama bermain bersama. Jadi membutuhkan waktu, membutuhkan adaptasi untuk
mendapatkan chemistry, untuk mendapatkan kekompakan. Jadi tidak mudah memang untuk timnas Indonesia. Tapi kembali lagi, di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun Jepang secara hitung-hitungan di atas kertas jauh di atas timnas Indonesia, bukan tidak mungkin timnas Indonesia mampu mendapatkan 1 poin atau 3 poin dari timnas Jepang. Ini yang kita harapkan. Faktor-faktor kecil ini yang kita harapkan dari timnas Indonesia. Dan ya, pemain-pemain tentunya diharapkan bisa memerankan tugasnya dengan baik di atas lapangan. Begitupun dengan pelatih timnas Indonesia itu Coach Sinteyong, tidak melakukan eksperimen-eksperimen aneh-aneh nanti ketika menghadapi timnas Jepang, karena ini Jepang, 1 kali kesalahan aja salah satu pemainnya bisa menghukum kita dengan gol. Apalagi kalau melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal di area-area berbahaya pertahanan kita. Jadi tentunya melawan timnas Jepang membutuhkan pemain-pemain yang syarat pengalaman, yang memang udah memainkan permainan-permainan level tinggi. Ya seperti inilah tadi, Max Hilger, Jay Ijes, Kevin Dick. Ini yang kita harapkan untuk membatasi pergerakan-pergerakan sayap-sayap cepat yang dimiliki oleh timnas Jepang. Begitupun di lini tengah, kita membutuhkan Tom Haye, pemain yang kreatif. Kalau Jepang kehilangan bola di lini tengah, ada Tom Haye yang bisa langsung memberikan umpan-umpan presisi ke lini depan kita. Karena kalau timnas Indonesia juga bertahan terlalu dalam menghadapi timnas Jepang, ya ini akan menjadi masalah besar juga untuk timnas Indonesia. Jadi di pertandingan nanti melawan timnas Jepang, tentunya saya berharap timnas Indonesia, tim asuhan Coach Sinteyong juga berani sedikit untuk naik ke atas, untuk mempres permainan dari timnas Jepang itu sendiri, teman-teman. Karena kalau kita bertahan dan hanya mengejar serangan-serangan balik, ya itu mungkin akan membuat timnas Jepang bermain nyaman dan menemukan ritme permainannya, dan bisa membuat bek kita melakukan kesalahan-kesalahan sehingga mampu mendapatkan gol pembuka ke gawang kita. Itu yang saya tidak inginkan. Jadi mending kita bermain agak lebih berani ke depan, tidak terlalu ke belakang, untuk bisa mengantisipasi pergerakan-pergerakan pemain dari timnas Jepang. Itu menurut saya, teman-teman, yang harus dilakukan oleh anak-anak asuh Coach Sinteyong. Terlepas dengan main atau tidaknya nanti Kevin Dick, ya kita masih punya PR yang harus dikerjakan oleh Coach Sinteyong dalam skuad timnas Indonesia, yaitu menciptakan chemistry dan menetapkan skuad pakem terbaik untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.